Nah, saat Reverie terjadi, Sabo dan divisi para pasukan Revolutionary Army sedang berada di Mary Joyce. Dan pada episode One Piece 958, kita diperlihatkan berita besar mengenai Sabo. Entah apa yang terjadi kepada Sabo. Sampai manga One Piece chapter 1001 pun, para fan One Piece masih dibuat penasaran oleh Lord Oda. Nah, lantas sebenarnya apakah ini semua adalah tujuan Monkey D. Dragon untuk memulai rencana penyerbuan? Lalu, mengapa pasukan Revolutionary Army sangat membenci pemerintahan dunia? Mungkin ini adalah pertanyaan yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Memang dalam cerita One Piece, pasukan Revolutionary Army adalah organisasi yang sangat ditakuti oleh pemerintahan dunia dan dianggap sebagai sebuah ancaman yang sangat besar oleh pihak pemerintahan dunia dan angkatan laut. Di sisi lain, dari sudut pandang pasukan Revolutionary Army, mereka menganggap bahwa pemerintahan dunia telah menghancurkan tatanan hidup yang telah dibangun sejak ratusan tahun yang lalu. Tentunya yang pasti, Monkey D. Dragon sebagai pentolan dari pasukan Revolutionary Army tidak akan serta-merta membuat organisasi ini untuk membenci pemerintahan dunia. Pasti ada alasan kuat di balik itu semua. So, mari kita coba selidiki lebih dalam lagi. Memang bukan sebuah hal yang tabu bahwa dalam cerita One Piece, perbudakan dan penyiksaan menjadi hal yang lumrah. Terutama hal ini dilakukan oleh elit-elit dunia One Piece, ya kaum naga langit atau Tenryubito. Bahkan seorang angkatan laut yang harusnya bertugas melindungi rakyatnya malah membiarkan perbudakan tersebut dilakukan semena-mena oleh seorang Tenryubito. Perintah Tenryubito adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditolak oleh siapapun, termasuk angkatan laut. Nah, masih ingatkah teman-teman saat terjadinya Reverie kedua, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 903 sampai 908? Di situ kita bisa melihat bahwa Putri Shirahoshi yang sedang diganggu oleh kaum naga langit, bahkan tidak ada satupun dari anggota angkatan laut yang berani menentang perintah dari kaum naga langit. Tak terima anaknya dibawa paksa oleh kaum naga langit, Raja Neptune pun menyerang kaum naga langit tersebut. Namun hal itu dihentikan oleh seorang anggota CP0, yaitu Rob Lucci. Nah, ini membuktikan bahwa seorang agen Sipirpol pun harus patuh terhadap kaum naga langit. Oke, jadi seperti ini. Sebenarnya ada teori yang beredar tentang masa lalu Monkey D. Dragon. Ada yang mengatakan bahwa Dragon dulunya adalah seorang angkatan laut. Namun Mimin rasa bukan, tetapi Dragon dulunya merupakan seorang agen dari pemerintahan dunia atau Sipirpol. Nah, saat pertama kalinya terjadi Reverie, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 142, kita telah diperlihatkan sosok Monkey D. Dragon saat diperbincangkan dalam Reverie tersebut. Salah satu dari pemimpin kerajaan yang hadir dalam Reverie tersebut mengatakan kepada Wapol bahwa Dragon merupakan ancaman yang sangat serius. Tetapi Wapol tidak mengetahui sosok Dragon dan menganggap bahwa Dragon bukanlah ancaman yang serius. Nah, dari sini kita bisa membandingkan dengan sosok Aoki Zikuzan yang membelot dan keluar dari angkatan laut. Seorang mantan laksamana seperti Aoki Zikuzan akan lebih dikenal oleh para masyarakat One Piece, termasuk para raja-raja di dunia One Piece. Jadi kesimpulannya, Dragon bukanlah anggota Marine, melainkan seorang agen dari pemerintahan dunia. Selain itu, kita semua tahu bahwa Dragon merupakan keturunan Clan D, sama seperti halnya Luffy, Roger, Garp, Law, Ace, dan Kurohige. Seperti yang pernah dikatakan oleh Corazon kepada Law, bahwa keturunan Clan D adalah musuh alami para dewa. Dan di sini juga bisa menjadi alasan mengapa Dragon lebih ditakuti oleh pemerintahan dunia daripada Shirohige, yang merupakan saingan Roger dan sekuat Roger. Mimin rasa satu-satunya yang membuat Roger lebih terkenal dan ditakuti hanyalah karena pengetahuan Roger tentang sejarah dunia yang sebenarnya. Dan itu juga mungkin bisa terjadi kepada Dragon.
Oleh sebab itu, mengapa Dragon sangat ditakuti sama halnya dengan Roger, dan bahkan lebih dari Shirohige. Mengingat pemerintah dunia akan menghancurkan siapapun yang mencoba untuk mengungkap sejarah tentang abad kekosongan. Dan itu pun sudah terjadi kepada penduduk Ohara dan sang raja bajak laut Goldie Roger. Nah, kemungkinan besar Dragon sudah menyadari bahwa pemerintah dunia lah yang telah mengambil alih kerajaan kuno dan menghancurkannya. Oleh karena itu, Monkey D. Dragon menciptakan organisasi pasukan revolusioner army, sama seperti halnya yang mereka lakukan di masa lalu. Dan itulah alasan dibalik tujuan pasukan revolusioner army, untuk mengambil kembali dunia dari pemerintahan dunia yang telah menyalahgunakan kekuatan mereka. Selain itu, Dragon berpikir bahwa perlu adanya pihak oposisi untuk bisa menandingi hal tersebut. Dragon meyakini bahwa di luar sana pasti ada orang-orang yang memiliki tekad yang sama dengannya. Namun mereka hanya bisa berjuang sendiri. Dan dengan dibangunnya sebuah gerakan atau organisasi, mereka bisa mulai bergerak bersama-sama. Itulah sebabnya Dragon menjadi penjahat paling terkenal di mata pemerintahan dunia. Dan itu juga membuat kalimat terkenal bahwa dia akan menyebabkan badai lagi. Dan di sini Dragon lah yang memulai untuk menjadi sebuah badai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya pasukan revolusioner army rencanakan kepada pemerintahan dunia? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.